di dunia berakhir kehidupan dengan kematian, dan kemudian disimpan, ditetapkan dulu di alam kubur, alam barzah, miliaran tahun, dan kemudian dibangkitkan kembali, maka ketika dibangkitkan itu adalah kehidupan yang abadi. Nah, kehidupan abadi, semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan diungkapkan kepada kita. Dalam surat Al-Diyat ini Allah pada 5 ayat pertama bersumpah dalam hal ini demi kuda perang untuk mengungkap siapa manusia ini sebenarnya kepada manusia itu sendiri. Diungkapkan apa yang akan terjadi kepada manusia setelah manusia itu mati yang ditempatkan dalam alam kubur. Sumpah demi kuda perang ini digambarkan kuda perang yang lari sangat kencang dengan nafas yang terengah-engah, kemudian dengan kecepatan yang sangat tinggi, api memercik dari kuku yang bersentuhan dengan tanah, begitu cepatnya menggesek tanah sehingga api memercik keluar. Kemudian kuda perang ini tentu ditunggangi, menyerang dalam tiba-tiba waktu pagi, kemudian dengan kecepatan yang tinggi debu keluar sehingga berpencar kelihatan terbang yang dapat terlihat dalam memasuki medan perang. Ini 5 ayat pertama bahwa diibaratkan Allah bersumpah bagaimana kuda perang dengan kecepatan yang tinggi. Sumpah demi kuda perang seperti di atas menunjukkan manusia yang menunggangi begitu gagah, kuat, dan juga dapat berbangga di dalam hal nikmat Allah yang telah diberikan. Kuda adalah makhluk ciptaan Allah yang menempati posisi tertinggi untuk digunakan manusia. Dari kemampuan kuda, kuda perang adalah kuda dengan posisi saat itu sampai sekarang dalam sisi binatang yang dipelihara adalah yang termahal, yang terindah. Sehingga ini merupakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia. Kuda dari dulu adalah makhluk ciptaan yang digunakan oleh manusia tentu untuk keperluan membantu kegiatan kehidupan, terutama tentu keperluan transportasi manusia. Kemudian kuda yang terbaik, terkuat, terlatih menjadi kuda perang yang ditunggangi oleh para tentara perang. Kemudian kuda ini menginspirasi manusia untuk berikutnya menciptakan dengan akal dan pikiran dan ilmu yang telah Allah berikan untuk menjadi alat transportasi yang ada yang sekarang. Jadi Allah menyediakan semua fasilitas hidup buat manusia, yang salah satunya secara langsung adalah kuda, dan kemudian dengan ciptaan Allah manusia diberikan akal dan pikiran dan ilmu, mampu merubah, menciptakan kendaraan-kendaraan yang ada yang seperti yang sekarang. Maka kekuatan kuda ini jadikan standar namanya horsepower, tenaga kuda ya. Mobil mungkin ratusan tenaga kuda ya. Jadi kalau kuda yang cepat, kuda terlatih yang digunakan untuk perang ini kecepatannya bisa antara 40 sampai 60 km per jam ya. Jadi sumpah kuda perang yang digambarkan lari kencang kecepatan tinggi di atas merupakan sebuah deskripsi nikmat Allah yang diterima oleh manusia. Maka kemudian Allah membuka siapa manusia itu sesungguhnya. Ya, kalau dikatakan innal insana, sesungguhnya manusia, itu sesuatu manusia sifatnya seperti itu. Maka dalam hal ayat yang ke-6, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan segala nikmat Allah yang telah diberikan,
dan ingkar tidak berterima kasih kepada Rabb-nya, kepada Allah, kepada Tuhannya. Jadi setelah 5 ayat yang pertama nikmat yang diberikan Allah, kemudian sungguhnya manusia itu ingkar dan tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah. Dengan selanjutnya Allah berfirman lagi dengan kata inna, sesungguhnya manusia itu tahu, manusia menyaksikan keingkarannya. Ternyata manusia sudah diinformasikan Allah bahwa manusia itu tahu sebenarnya yang dia ingkari. Kemudian Allah berfirman selanjutnya dengan kata sesungguhnya juga. Sesungguhnya dia manusia sangat bakhil karena cinta kepada harta. Nah, dalam kehidupan dunia yang sekarang tujuan hidup bisa berubah dengan cinta kepada harta dan membuat orang lupa akan kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itulah kehidupan abadi, berarti ada hidup setelah kita mati dan hidup kembali. Dari mana kita tahu bahwa itu hidup akan tercipta kembali setelah di alam kubur kita mati? Maka selanjutnya Allah berfirman dalam perjalanan hidup manusia telah mati, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Berarti ada kehidupan berikutnya, kehidupan berbangkit. Ini informasi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kemudian apa-apa yang dikerjakan di bumi selama hidupnya akan diungkapkan. Maka di dalamnya diibaratkan di dalam dada yang tersimpan. Kalau kita tentu tidak semuanya rahasia-rahasia yang kita pegang diungkap, tetapi nanti akan diungkapkan apa yang kita laksanakan, kita lakukan selama hidup di dunia. Itu informasi yang diberikan dalam ayat ini. Ini sebuah fakta dalam kuasa Allah untuk manusia yang hidup di dunia, bahwa setelah mati maka akan dihidupkan kembali. Berarti di dalam hal melihat atau menatap kehidupan ini, kalau hanya menatap kehidupan dunia, berarti persiapan kehidupan akhirat kita lupa. Berarti di dalam tahapan nanti kita di dunia berakhir kehidupan dengan kematian, dan kemudian disimpan, ditetapkan dulu di alam kubur, alam barzah miliaran tahun, dan kemudian dibangkitkan kembali. Maka ketika dibangkitkan itu adalah kehidupan yang abadi. Nah, kehidupan abadi, semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan diungkapkan kepada kita. Pada akhir dari ayat ini Allah menyatakan sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu mengetahui keadaan mereka. Allah Maha tahu seluruh apa yang akan kita kerjakan. Jadi dalam hal ini sebuah ayat di depan, di nikmat Allah salah satu digambarkan bagaimana kuda perang ini, dan kemudian manusia mengingkari nikmatnya, dan kemudian juga kita diberikan kepastian bahwa setelah mati ada hidup yang abadi, itu hidup di akhirat. Maka semua apa yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan, akan diungkapkan kepada kita. Walaupun sekarang sebagian dari apa yang kita lakukan tidak yang tahu kecuali kita sendiri. Demikianlah kutum pendek pada subuh ini. Semoga ini bisa menjadi peringatan buat kita untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.